Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teh Eko Simatunisa dari unit Wemba Margahayu Raya. Di sini saya melakukan program magang di hari ketiga. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama ada apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas. Motivator tentunya harus mendekati anak dengan ramah dan penuh kasih sayang untuk mencari tahu penyebab anak tidak mau masuk kelas. Nah, motivator itu tidak boleh memaksa, tidak boleh membentak, ataupun tidak boleh menghukum anak. Nah, motivator dapat mengajak anak berbicara, dapat mengajak anak bermain, bernyanyi, atau melakukan kegiatan yang disukai anak hingga anak itu merasa nyaman dan mau masuk kelas dengan sukarela. Lalu soal nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Tentunya, motivator itu harus menenangkan anak terlebih dahulu dengan pendekatan yang lembut dan penuh perhatian. Cari tahu juga penyebab anak itu menangis, dengarkan perasaannya, dan berikan rasa aman. Setelah anak itu tenang, motivator dapat mengalihkan perhatian anak ke kegiatan yang menyenangkan. Lalu soal nomor 3, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Tentunya motivator itu harus mendekati anak secara baik-baik dan mengingatkan dengan bahasa yang positif. Motivator itu perlu mengalihkan perhatian anak kepada kegiatan yang menarik dan sesuai dengan minatnya. Jika perlu, diberikan tugas atau aktivitas yang membuat anak itu fokus sehingga tidak lagi mengganggu temannya. Soal nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Nah, motivator itu harus perlu mendekati anak dan mengajaknya berinteraksi secara personal. Cari tahu penyebab anak melamun, kemudian libatkan anak dalam kegiatan yang menyenangkan dan sesuai kemampuannya. Nah, motivator juga dapat mengajaknya berbicara, bermain edukatif, ataupun memberikan aktivitas yang menarik agar perhatian anak kembali fokus. Lalu soal berikutnya, apa saja yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Tugas motivator itu mengamati perkembangan minat belajar anak, mengevaluasi hasil belajar anak, dan menjalin komunikasi dengan orang tua mengenai perkembangan anak, dan juga menyiapkan media dan alat pembelajaran lainnya. Lalu saat selanjutnya, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Tentunya ada menyambut anak dengan senyum, salam, sapaan yang ramah, lalu menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan, membimbing anak belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing, memberikan motivasi, mengamati perkembangan anak, menjaga kebersihan dan kerapihan kelas, melaksanakan sistem kegiatan belajar dengan metode fun learning, small step system, dan individual system, yang menjalin komunikasi dengan baik dengan orang tua. Lalu soal berikutnya, bagaimana cara agar motivasi mengetahui karakter dan kesukaan anak? Cara mengetahui itu tentunya melakukan observasi secara langsung, lalu berinteraksi dan berbincang secara baik dengan anak, mengamati permainan yang disukai anak, mengamati respon anak sama belajar, berkomunikasi dengan orang tua, dan mencatat perkembangan dan juga kebiasaan anak setiap hari. Lalu soal berikutnya, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Targetnya itu aman, nyaman, menyenangkan, penuh kasih sayang, bermain sambil belajar, dan menumbuhkan minat belajar anak. Lalu soal berikutnya, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Yaitu dengan cara menerapkan fun learning, menerapkan small step system, menerapkan individual system, mengenal karakter anak, memberikan motivasi kepada anak, menggunakan berbagai media, memberikan penghargaan atau pujian, dan menciptakan hubungan yang hangat dengan anak. Lalu soal berikutnya, apa tanggung jawab utama dari motivator Bimba? Tanggung jawabnya itu adalah menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik melalui proses belajar yang menyenangkan sesuai kemampuan dan tahapan perkembangan anak. Lalu soal berikutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Yaitu dengan mengawasi seluruh aktivitas anak, menjaga lingkungan kelas tetap tertib, menyimpan benda berbahaya jauh dari jangkauan anak, mengajarkan aturan kelas dengan cara yang positif, dan menghindari tindakan yang membuat anak takut ataupun tertekan.
Lalu soal berikutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman, yaitu dengan menyambut anak dengan ramah, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas, menggunakan bahasa yang lembut, menghargai setiap anak, dan menciptakan hubungan yang hangat dan penuh perhatian. Soal berikutnya, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid, yaitu dengan memperlakukan semua murid dengan anak dengan kasih sayang tanpa membeda-bedakan, mendengarkan pendapat dan perasaan anak, memberikan perhatian kepada setiap anak, menghargai perbedaan kemampuan anak, memberikan dukungan dan motivasi positif, dan tidak membanding-bandingkan anak. Soal berikutnya, apa saja yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan, yaitu yang harus dilakukan itu menggunakan permainan edukatif, bermain, bernyanyi, bercerita bersama anak, ataupun menggunakan alat peraga yang bervariasi, memberikan aktivitas sesuai dengan anak, dan mengajarkan anak aktif terlibat dalam kegiatan. Soal berikutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar, yaitu dengan mengamati minat setiap anak, memberikan kegiatan sesuai kesukaan anak, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, memberikan motivasi positif, tidak memaksa anak belajar, dan memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan anak. Soal nomor 6, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahap perkembangannya, yaitu dengan mengenali tahap perkembangan anak pada masing-masing anak, memberikan materi secara bertahap, menyesuaikan kegiatan dengan usia dan kemampuan anak, tidak memberikan materi yang sulit, mengamati perkembangan anak secara berkelanjutan, dan memberikan stimulus yang sesuai dengan kebutuhan anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.